Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan umat muslim jika mampu. Sebab haji tak hanya ibadah yang mengandalkan keimanan batiniah, namun juga fisik yang kuat. Namun di balik itu semua, meskipun haji adalah ibadah wajib bagi orang yang sudah mampu, ternyata ada juga kisah-kisah nyata bagi jamaah haji yang kurang menyenangkan ketika sampai di Mekah. Seperti halnya kisah jemaah haji kena azab mengerikan di Mekah. Berikut adalah kisahnya. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terkena azab saat sedang naik haji ke Mekah. Perempuan tersebut pernah melakukan perbuatan dosa semasa di negaranya. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab ketika perempuan itu sedang menunaikan ibadah haji bersama anaknya. Konon perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia bisa ditampakkan di dunia, yakni ketika melakukan ibadah haji. Seperti yang pernah terjadi pada perempuan ini, bahkan terjadi sampai 5 kali haji. Kisah ini terjadi pada jemaah haji yang sudah 5 kali melakukan ibadah haji ke Mekah, namun tidak pernah melihat Ka'bah. Kisah ini bermula saat seorang ibu berangkat haji ke Tanah Suci Mekah bersama anaknya yang masih muda. Setelah tiba di Mekah, sang anak menangis karena melihat Ka'bah pertama kalinya. Sedangkan sang ibu terheran-heran karena tidak melihat bangunan apapun, terutama Ka'bah. Dia bingung dan berdebat dengan anaknya karena tidak bisa melihat Ka'bah. "Kenapa hal ini terjadi?" tanya ibunya. Akhirnya setelah perdebatan selesai dan sang anak menyelesaikan haji, mereka pun pulang ke tanah airnya. Sang anak berjanji untuk berangkat lagi ke Tanah Suci Mekah tahun berikutnya. Kemudian setelah tahun kedua, anak dan ibu itu berangkat kembali ke Tanah Suci Mekah. Namun sang ibu tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Sang anak tak menyerah hingga mengajak ibunya berangkat ke Tanah Suci Mekah sebanyak 5 kali. Namun tetap saja sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah seperti saat pertama kali haji. Kemudian sang anak menceritakan pengalaman ibunya yang tidak bisa melihat Ka'bah pada seorang ulama. Sang ibu bercerita ternyata pada masa lalunya, sang ibu tersebut pernah melakukan kezoliman yang cukup berat, yakni pernah bekerja sebagai perawat, namun kesal dengan pekerjaannya dan sering melakukan penyiksaan kepada mayat yang ada di tempatnya bekerja. Ternyata hal ini yang membuat sang ibu dibutakan matanya saat sedang berhaji. Sayangnya, belum sempat bertobat sang ibu meninggal dan kabarnya kuburnya menyempit dari waktu ke waktu. Begitulah kisah azab yang terjadi di Mekah yang dialami oleh seorang perempuan yang berlaku zalim dalam pekerjaannya. Dia pun sering menyiksa mayat di tempat dia bekerja. Hingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua perbuatannya dan memberi balasan kepadanya. 5 kali dia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah, tapi sekalipun dia tidak pernah melihat bangunan suci yaitu Ka'bah. Kisah yang kedua, kisah nyata seorang wanita kena azab saat menginjakkan kakinya di Madinah. Berikut kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil menguruskan jemaah haji dan umrah, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami sambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, saya membawa mereka menaiki bus. Dari situ, kami menuju ke Madinah. Alhamdulillah, segala berjalan dengan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bus. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri, yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah haji, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut.
jemaah ini sakit, kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadi tenang serta merta bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya pun terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan menguruskan jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Saya makin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu pun dibawa ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan rumah sakit di Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan. Kami berangkat ke Makkah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya sampai rumah sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih dalam keadaan koma. Bagaimanapun kata dokter keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung. Saya pun bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustadz, saya tobat Ustadz. Saya menyesal, saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertobat, betul-betul bertobat," jawab wanita tersebut. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia pun bersuara, menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustadz, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan laki-laki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, saya tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat wanita itu menceritakan, "Ustaz, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Saya koma. Saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah demikian?" tanya saya dengan terkejut kepada wanita tersebut. "Betul wahai Ustaz. Selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah berikan kepada saya. Balasan azab Ustaz, bukan balasan syurga," jawab wanita itu. "Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jerit saya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana ke sini, putus jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar. Panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam api itu dan saya ambil buah dada itu kembali." Sahabatku semua, itulah 2 kisah nyata azab mengerikan yang terjadi pada jamaah haji karena melakukan perbuatan maksiat ataupun melakukan perbuatan tidak baik. Semoga bermanfaat dan menjadi hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.